Terima kasih Tuhan. Tidak ada nama lain yang kami tinggikan. Tidak ada pribadi lain yang kami agungkan. Selain Engkau ya Tuhan. Raja di atas segala raja. King of Kings. Mari Engkau mengambil bagian di dalam hati kami. Nyatakan apa yang menjadi isi hatimu. Dan buat kami mengerti. Agar kami semakin mengenal kehendak-Mu. Jalan-jalan-Mu. Agar kehidupan kami boleh sampai ke tujuan di mana Tuhan mau. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami. Urapi firman-Mu. Kami butuh Engkau. Perjumpaan dengan Engkau adalah sesuatu yang terpenting di dalam hidup kami. Terima kasih. Kami tidak izinkan kuasa lain untuk beracara. Kami tunduk sepenuhnya di bawah kuat kuasa Roh-Mu yang kudus pada malam hari ini. Terima kasih. Ini doa syukur kami Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Dan setiap kita yang siap menerima firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita semua, seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Ya, juga bagi para pelayan yang sudah melayani, Tuhan memberkati semuanya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan. Terambil di dalam perjanjian baru. Tepatnya di Injil Matius. Ya, Matius pasalnya yang ke-6. Ya. Matius pasalnya yang ke-6. Kita mulai baca di dalam ayatnya yang ke-19. Atau kita langsung saja karena nanti waktunya terlalu banyak, ayat 25. Ya. Ayat 25 tentang kekhawatiran, ya cocok sekali dengan pujian daripada apa tadi? Ya, Sangkur, ya tentang kekhawatiran, ya. Kita baca ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Ya, kita akan baca berbalas-balasan Bapak Ibu Saudara. Ayat 25 dimulai oleh para wanita bijak. Ada wanita bijak di sini, boleh angkat tangan? Puji nama Tuhan, ya. Kemudian disusul oleh para pria sejati. Para pria sejati boleh angkat tangan? Puji nama Tuhan, ya. Ayat 25, ya seluruh ayat yang ganjil dibaca oleh para wanita bijak. Dan seluruh ayat genap dimulai ayat 26 dibaca oleh para pria sejati. Hal kekhawatiran 1, 2, 3. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 34 kita baca bersama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Puji nama Tuhan. Ya, terima kasih buat kerjasamanya. Ya, yang diberkati yaitu yang membacakan firman Tuhan, yang merenungkannya dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan ayat yang kita baca menjelaskan bahwa kekhawatiran itu memasuki atau menjangkiti banyak orang, termasuk orang percaya. Kekhawatiran menyerang ya di semua area kehidupan manusia. Tidak tergantung statusnya, tidak tergantung usianya, tidak tergantung apakah dia hamba Tuhan atau jemaat biasa, apakah dia pejabat tinggi atau karyawan biasa, apakah dia sudah dewasa rohani atau masih kanak-kanak. Kekhawatiran menyerang atau menjangkiti banyak orang. Olehnya Bapak Ibu Saudaraku, kita harus waspada. Ya, kalau orang anak-anak muda, apa kekhawatirannya? Seringkali anak muda khawatir tentang dua hal. Pertama jodohnya, ya kapan ya saya dapat jodoh begitu ya. Yang senyum-senyum ini ya kemungkinan masih menanti-nanti. Ya, tapi ini bukan untuk yang sudah berkeluarga. Stop, ya cukup satu. Ya, kemudian yang kedua kekhawatiran anak muda apa? Tentang masa depan. Waduh, bagaimana masa depan saya ini? Apakah masa depan cerah atau masa depan suram? Itu dua hal yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda. Orang dewasa, orang tua, ya suami, ya siapapun khawatir Bapak Ibu Saudara. Orang kaya, orang miskin mungkin dia pikir waduh besok aduh mau makan apa ya? Iya kan? Mau makan apa? Apa masih bisa makan besok atau tidak? Iya kan? Orang kaya kekhawatirannya besok kira-kira saya punya harta ini aman tidak? Ya, jangan sampai dirampok, jangan sampai ya berbagai macam bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Itu kekhawatiran orang kaya. Pejabat tinggi kekhawatiran apa? Wah, apakah tahun depan saya masih menjabat atau sudah turun? Lanjut atau berhenti? Karyawan rendahan khawatirnya kapan saya naik pangkat? Kapan saya dapat promosi? Setiap kita Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan pun tidak terlepas daripada kekhawatiran. Kalau tidak hati-hati, kalau tidak bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, hamba Tuhan pun bisa terikat dengan kekhawatiran. Ayub mengatakan, yang kutakutkan itu yang mendatangi aku. Siapa Ayub? Orang soleh. Ya, dia takut Tuhan, beribadah. Tapi dalam perjalanan hidupnya kadangkala dia takut. Dia takut. Dan Alkitab mengatakan yang kutakutkan, apa yang ditakutkan Ayub itu yang mendatangi. Ya, dia takut anak-anaknya nanti jatuh dalam dosa. Banyak orang-orang tua khawatir tentang anak-anaknya. Apakah anak-anakku ya masih hidup benar di rumah? Apakah sama dengan di luar? Di rumah dia taat, dia tunduk, bagaimana dengan di luar? Ya kekhawatiran orang tua sepertinya ya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya karena banyak anak-anak di rumah mungkin dia menjadi anak yang taat, tapi di luar wah dia pemimpin geng. Ya tidak ketahuan. Itu kekhawatiran orang tua. Orang sehat kekhawatirannya apa? Waduh, bagaimana nanti kalau saya sakit? Ya, orang sakit, apakah saya bisa bertahan dalam sakit saya? Kapan saya bisa sembuh?
Setiap orang memiliki kekhawatiran, bahkan sampai perkara-perkara lahiriah, makanan, pakaian, sandang, pangan, dan papan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak ada jalan lain. Kalau kita mau lolos, terlepas dari kekhawatiran, ada satu guru agung, Yesus Kristus Tuhan kita. Kita datang kepada Tuhan dan kita minta nasihatnya. Di dalam ayat yang kita baca tadi, ya Tuhan memberikan nasihat tentang kekhawatiran. Mari kita baca. Silakan Pak Yudi. Ya, baca di dalam ayatnya yang ke-26. Ya, silakan. Pandanglah burung-burung di langit, Ya. yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, Ya. namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Pandanglah burung-burung di langit. Burung-burung apa ini Bapak Ibu Saudara? Burung-burung di dalam ayat ini menunjukkan ya kepada burung pipit. Kita bisa baca di dalam Matius 10 ayat 31. Silakan Pak, Matius 10 ayat 31 itu berbicara burung pipit. Ya, karena di sini dikatakan burung-burung saja. Juga di dalam Lukas 12 ayat 7 itu berbicara soal burung pipit. Ya, jadi Matius 10 dulu ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, Ya. karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya, banyak burung pipit, kamu lebih berharga. Jadi kalau ada yang khawatir, Tuhan Yesus memberikan nasihat, kamu keluar dulu dari rumahmu, pandang burung-burung pipit. Apa itu burung-burung pipit Bapak Ibu Saudara? Burung pipit itu banyak di daerah Palestina sana. Tapi kalau kita di sini itu ya boleh disamakan dengan burung gereja. Ya, burung gereja. Kenapa dikatakan burung pipit? Ya, burung pipit ini Bapak Ibu Saudara, burung pipit ini ya kalau pada musim semi, ya dia biasanya berterbangan kemana-mana, ya atau musim padi atau musim panen, dia datang ke sawah-sawah untuk apa? Untuk cari makanan. Dan kalau dengan satu kali terbang itu, waduh, itu bisa ratusan, ribuan. Itu mengganggu petani. Kenapa? Karena hasil ladangnya bisa dimakan dan hasil petani itu bisa berkurang. Kenapa? Satu kali jalan burung pipit itu bisa langsung merusak. Makanya di sawah-sawah itu sering dipakai ada boneka-boneka yang seperti orang supaya ketika burung pipit melihat sawah dia pikir ada orang di situ, padahal itu cuma boneka-boneka saja yang kalau dikena angin goyang. Itu yang menyebabkan burung pipit takut untuk turun. Nah, burung pipit juga di daerah Palestina ini pekerjaannya selalu datang menghinggap ke gedung-gedung yang besar, dan di sana membuat kotor gedung-gedung. Satu kali hinggap 100-200 ekor langsung kotor itu gedung. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menasihati kita pandang burung pipit. Kenapa burung pipit? Burung pipit itu sebuah burung yang bukan burung piaraan. Tidak ada orang pelihara burung pipit. Dia buat di kandang atau sangkar dan taruh burung pipit di situ, tidak ada. Burung pipit itu hanya menjadi mainan anak-anak kecil saja. Kenapa? Nilainya tidak ada. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, meskipun burung pipit nilainya tidak ada, ya bukan menjadi burung yang membanggakan, burung hias atau apa, tetapi Tuhan mengambil dan memasukkan di dalam ayat firman Tuhan. Bahwa kalau kita khawatir, pandang burung-burung yang tidak punya harga. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Siapa kita? Kita adalah makhluk hidup yang diciptakan paling mulia dari semua ya makhluk hidup yang diciptakan Tuhan. Nah, kalau burung pipit saja di mata manusia tidak punya harga, tidak punya nilai, betapa berharganya kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada amin. Makanya dikatakan bahwa hidup kita itu seperti biji mata Tuhan. Nah, kalau kita biji mata Tuhan, apakah kita tidak dipelihara, dilindungi oleh Tuhan?
Kita saja menjaga kita punya biji mata. Ya, ini sedikit kita pakai obat, insto atau apa sejenisnya supaya kita punya mata itu bisa tetap jernih, ya, tidak terganggu. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara, hidup kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita berharga di hadapan Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengangkat satu pujian tentang judulnya ya biji mata. Seperti biji mata. Tuhan memberikan talenta dan saya harus mengembangkan talenta itu. Saya butuh selempang, tapi ini gitar tidak ada selempangnya. Mudah-mudahan bisa. Jadi lagu ini Bapak Ibu Saudara saya ciptakan sendiri. Tuhan kasih talenta untuk menciptakan lagu dan lagu yang saya buat kurang lebih 150 lagu. Ya, jadi ini lagu ini berjudul seperti biji matamu. Maaf, saya pinjam dulu. Puji Tuhan, ya. Seperti biji matamu yang kau lindungi dan yang berharga,
biar ku hidup bagimu, yang kau senangi, yang kau sayangi selalu. Seperti biji matamu, biar ku selalu di benamu, menjadi kesenanganmu. Itulah rindumu, seperti biji matamu, biar ku ada di rencanamu, menjadi kesenanganmu, menjadi kesayanganmu selalu. Seperti biji matamu yang kau lindungi dan yang berharga, biar ku hidup bagimu, yang kau senangi, yang kau sayangi selalu. Seperti biji matamu, biar ku selalu di benakmu, menjadi kesenanganmu. Itulah rindumu, seperti biji matamu, biar ku ada di rencanamu, menjadi kesenanganmu, menjadi kesayanganmu selalu. Seperti biji matamu, biar ku ada di benakmu dan menjadi kesayanganmu, biar ku ada di rencanamu, menjadi kesenanganmu, menjadi kesayanganmu selalu. Selalu. Biarlah kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kembali Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita khawatir, Tuhan Yesus nasihati, pandang burung-burung, burung-burung di udara, pandang burung-burung gereja. Apakah ada yang pelihara burung gereja? Masukkan di sangkar dan selalu tiap pagi katakan, tidak ada. Kenapa? Karena burungnya burung tidak ada nilai Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Tetapi pertanyaannya, apakah burung ini tidak bekerja? Ya, apakah burung pipit
Kalau burung pipit dalam bahasa Gerikanya itu dikatakan bahasa Yunaninya Strotion. Yes. Yang banyak di Palestina di sana, Bapak Ibu Saudara. Ya, apakah burung pipit ini tidak bekerja atau dia nganggur? Ya. Burung pipit pekerjaannya ada, Bapak Ibu Saudara. Pagi-pagi ya dia bangun, dia sudah apa? Dia sudah mulai berkicau ala kadarnya. Ya kan? Dia berkicau, apakah dia memuji Tuhan? Ya, tidak tahu. Yang pasti Alkitab bilang burung-burung juga memuji Tuhan. Iya kan? Burung-burung juga memuji Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, burung pipit ini dia bekerja. Setelah dia berkicau, dia bangun pagi-pagi, lalu dia berterbangan. Berterbangan untuk apa? Berterbangan untuk mencari tanaman, makanan, biji-bijian. Kemudian dia juga membangun sarangnya. Kita biasa melihat itu burung gereja, dia terbang, dibawa sesuatu, ya mungkin rumput Jepang atau daun-daunan, dia bawa terbang untuk membuat sarang. Jadi burung pipit tidak pasif. Burung pipit tidak nganggur. Dia punya kegiatan. Meskipun Alkitab bilang dia tidak menanam. Ya, tetapi Tuhan ciptakan. Ada pekerjaan yang dia lakukan. Tuhan yang menyediakan makanan untuk burung pipit yang tidak berharga itu. Tetapi kita berbeda, Bapak Ibu Saudara. Kita diciptakan, Alkitab mengatakan kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Dan kita diberikan perintah, kita diberi kuasa untuk Untuk memerintah, untuk menguasai bumi ini. Mengatur dan mengelola. Kita diberikan mandat, kita diberikan kuasa. Ada bagian yang kita lakukan, ada bagian Tuhan. Burung pipit juga demikian, ada bagiannya dia lakukan, ada bagian Tuhan. Burung pipit tidak nganggur. Ya, dengan kemampuan yang Tuhan pakai, Tuhan berikan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, ada skill, ada talenta. Kalau itu dikembangkan, maka talenta itu akan menjadi berkat. Dan kita boleh hidup di dalam talenta itu, kemampuan itu. Dengan skill, ya, dengan pengalaman, dengan keterampilan, dengan pendidikan yang Tuhan berikan bagi kita. Sebetulnya itu adalah jalan di mana kita tidak perlu khawatir tentang kehidupan ini. Kenapa? Dia datang dari sorga. Dia datang ke dunia ini karena bukti kasihnya. Dia menjelma menjadi manusia dan melakukan mujizat-mujizatnya, membuktikan bahwa dia mengasihi kita. Dia memelihara kita lebih daripada burung-burung yang tidak punya harga. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Poin yang kedua, ya, jadi tidak ada alasan untuk kita khawatir. Ya, di dalam ayat yang ke-28, Pak, silakan. Ayat 28. Matius pasal 6. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ya, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Kalau kita khawatir tentang pakaian, tadi tentang makanan. Ya, Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada kita. Dikatakan apa? Dikatakan di sini, pandang bunga bakung. Ya, bunga bakung. Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja. Yang tumbuh tanpa memintal. Tetapi selanjutnya dikatakan apa? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu bunga tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara, bunga bakung itu adalah bunga yang hidup di daerah Palestina.
yang banyak hidup di daerah di gunung-gunung atau di bukit-bukit sekitar Palestina. Bahasa Yunaninya itu krinon, ya, atau bahasa Ibraninya itu shoshan. Itu bunga bakung. Jadi pada musim semi, Bapak Ibu Saudara, bunga bakung ini tumbuh ya dengan sendirinya di lereng-lereng bukit. Ada juga di ladang-ladang. Tidak perlu ditanam. Tidak perlu kita mencari di mana bibitnya. Dia tumbuh dengan sendiri. Ya. Kemudian bunga bakung ini banyak jenisnya Bapak Ibu Saudara. Ya, akan banyak jenis artinya banyak warna. Ada warna biru, warna merah, warna putih. Dan kalau dia tumbuh bersama-sama, wah, itu menyebabkan suatu pemandangan yang sangat indah. Padahal bunga bakung ini bukan tanaman hias. Tidak ada orang di Palestina sana mengambil bunga itu baru taruh di vas bunga. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dianggap ya bunga ini adalah bunga tumbuhan yang hidup begitu saja, liar begitu. Tetapi kalau dia bertumbuh secara bersama-sama menghasilkan pemandangan yang indah. Nah, untuk bunga bakung ini Bapak Ibu Saudara dikatakan bahwa ya bunga ini tidak bertahan lama. Sesuai ayat yang kita baca, tumbuh hari ini, besok sudah layu dan mati. Ya, di dalam ayatnya yang ke-30, silakan Pak. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Hai kamu orang yang kurang percaya. Nah, hal yang mengagumkan dari bunga bakung ini adalah bahwa bunga bakung ini atau kelopaknya Bapak Ibu Saudara itu sering menjadi ornamen, menjadi bokor ya di tiang-tiang istana ya Raja Salomo. Meskipun di mata manusia bunga bakung ini tidak ada harganya, tidak ada nilainya, dan bukan tanaman hias. Ternyata Raja Salomo mengambil bunga bakung ini sebagai contoh, menjadi ornamen, menjadi bokor di setiap tiang-tiang istananya. Di hadapan manusia tidak mempunyai apa-apa, tetapi di hadapan Tuhan, bokor atau bunga bakung ini dipakai untuk membangun, memperhias istana Raja Salomo. Padahal tumbuhan ini tidak punya harga. Hal yang kedua, bahwa keindahan bunga bakung ini, ya warnanya melebihi keindahan pakaian. Wow. Raja bukan orang sembarang Bapak Ibu Saudara. Raja Salomo kita tahu kemegahannya. Orang yang paling kaya seantero dunia pada zaman kuno. Itu Salomo. Tidak ada yang lebih kaya dari dia. Seluruh bangsa datang ke Israel membawa upeti, membawa emas, perak, rempah-rempah dan sebagainya. Dan Salomo adalah orang yang paling kaya. Tetapi Tuhan menjelaskan dan memberikan nasihat kepada kita. Orang yang paling kaya, Salomo, ternyata pakaiannya tidak seindah bunga bakung yang tumbuh liar di lereng-lereng gunung. Betapa dahsyatnya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara bagi kita? Tidak ada alasan untuk kita khawatir tentang pakaian. Ya. Sedangkan raja pun tidak punya pakaian seindah daripada warna-warni bunga bakung. Artinya apa? Bunga bakung yang sederhana. Tapi kalau jadi masuk di dalam Tuhan, maka dia menjadi sesuatu yang bisa bersaksi. Keindahannya, keharumannya
menjadi saksi. Walaupun sederhana, dipakai untuk menghiasi ya tiang-tiang istana Raja Salomo. Tidak ada alasan untuk kita khawatir tentang apapun juga, Bapak Ibu Saudara. Justru kalau kita terikat dengan kekhawatiran itu dapat membuat kita jauh daripada Tuhan. Bahkan sebaliknya, kekhawatiran atau ketakutan dapat menyebabkan kita kehilangan segala-galanya. Ada satu kisah di Eropa Timur terjadi. Ada seorang bapak, dia orang tidak percaya memang, dan dia percaya bahwa tanggal 13 ya hari Jumat itu ya adalah tanggal yang menakutkan bagi dia. Dia percaya kita harus hati-hati pada tanggal 13 yang jatuh pada hari Jumat. Nah, jadi dia setiap tahun dia cek kalendernya, mana tanggal 13 yang jatuh hari Jumat, ya Friday the 3rd. Jadi kemudian dia tandain, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia tandain. Kemudian pada saat datangnya tanggal 13 yang jatuh hari Jumat itu, dia masuk ke rumahnya, dia kunci semua pintunya. Dia masuk, kalau di Eropa ada rumah bawah tanah, ya bunkernya. Ya, dia masuk ke dalam rumahnya bawah tanah, dia tutup dari dalam, dan dia satu harian itu di dalam rumahnya. Ya, dia melakukan aktivitas apa saja, tapi dia tidak kemana-mana. Kenapa? Karena dia khawatir pada tanggal itu bisa terjadi apa-apa dan dia celaka. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia tinggal di situ satu harian. Apa yang terjadi ketika dia berada di dalam ruangan bawah tanahnya itu, ketika dia mengerjakan sesuatu, dia tersengat lebah. Ternyata tidak tahu dari mana datangnya salah satu seekor lebah masuk ke dalam ruang bawah tanah itu, dan ketika dia kerja dia disengat. Dan ketika dia disengat lebah, wah dia takut sekali. Waduh, kenapa saya bisa dikena lebah ini? Padahal saya sudah tutup pintu rapat-rapat di bawah tanah lagi. Dan ketika dia disengat lebah, dia takut sekali, Bapak Ibu Saudara. Dia begitu khawatir, waduh dia sudah, dan waduh ketakutan, dia shock. Karena ketakutannya membuat sengatan lebah itu membuat tangannya menjadi bengkak. Dan ketika tangannya mulai menjadi bengkak, dia tambah khawatir. Akhirnya bengkaknya semakin besar. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, keesokan harinya anaknya datang mencari papanya, ternyata terkunci dari dalam di ruang bawah tanah. Ketika dia buka, papanya sudah meninggal. Dokter datang periksa, dia bilang tidak ada apa-apa. Didiagnos, dicek semuanya, ternyata yang membuat keputusan dokter, yang membuat orang tua ini, ya umur kurang lebih 50, yang membuat orang ini mati karena ternyata ketakutannya. Dan ada luka memang di tangannya. Dokter bilang sebetulnya ini lukanya tidak apa-apa, tapi yang menyebabkan kematiannya karena ketakutannya itu membuat otaknya itu ada pecah pembuluh darah. Karena begitu takutnya, itu yang menyebabkan orang ini mati. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kekhawatiran yang berlebihan. Dia pikir di dalam bunker itu dia sudah aman. Tetapi dalam kisah ini kita bisa melihat bahwa keselamatan, perlindungan itu harus tertuju kepada Tuhan. Dia adalah Allah satu-satunya yang dapat menjaga, dapat memelihara, dan dapat melindungi kita secara sempurna. Tidak ada yang lain. Ya, olehnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita dihimpit kekhawatiran, masalah apapun juga, tidak ada jalan lain selain kita datang kepada Tuhan. Kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan.
Di dalam Ibrani berkata bahwa ya pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya, karena apa? Karena sau itu ditambatkan ya ke belakang tabir. Apa itu ke belakang tabir? Ke ruang Maha Kudus di mana Kristus ada. Hanya di dalam Tuhan kita akan tenang. Hanya di dalam Allah saja kita mendapatkan keamanan yang sempurna. Makanya Mazmur 62 mengatakan apa? Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Ya, hanya dekat Allah saja kita mendapatkan ketenangan. Selanjutnya, ya di dalam ayatnya yang ke-32, silakan Pak, ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan. Bapamu yang di sorga mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita belajar dari kisah bangsa Israel. Ya, umat pilihan Tuhan yang ditolong secara luar biasa dengan harus membelah Laut Merah. Tapi ketika mereka berjalan menuju kepada tanah perjanjian, kekhawatiran datang, ketakutan datang yang menghasilkan sungut-sungut. Kita belajar ketika mereka berjalan, ya mereka berkata, Tuhan kami haus. Tuhan memberikan minum. Ya, banyak ayatnya Bapak Ibu Saudara karena waktu, ya boleh baca di rumah. Di dalam Keluaran 17 ayat 6, di tempat yang kering Tuhan membuka mata air untuk kebutuhan umatnya. Tuhan memelihara satu bangsa kurang lebih 2 juta, memberi makan dengan apa? Dengan manna, makanan malaikat. Tidak ada satu bangsa di dunia ini yang diberi makan oleh Allah dengan makanan malaikat, makanan yang ada di sorga. Hanya kepada umat Israel diberikan makanan malaikat yang namanya manna. Tapi ketika sementara makan, mulai sungut-sungut datang. Apakah Tuhan sanggup memberikan kita ya daging? Kita teringat di sana ada banyak makanan. Di depan kuali kita bisa makan segala jenis makanan yang enak-enak. Tapi di sini kita hanya dapat manna saja. Bosan deh. Ya mungkin begitu kata orang Israel. Ketika bangsa Israel bosan makanan sorga, maka itu menjadi sebuah kekejian di hadapan Tuhan. Karena tidak ada bangsa lain yang diberikan makanan dari sorga selain mereka. Dan ketika mereka mulai menolak manna, merasa ya tidak puas, Tuhan mengirimkan memang daging. Tapi setelah mereka makan daging itu, dihinggapi kedagingan, dihinggapi dengan hawa nafsu. Satu persatu bangsa Israel bergelimpangan, mati. Kenapa? Karena menolak makanan dari sorga. Ketika kita menolak makanan sorgawi, ketika kita mulai menolak dan meragukan firman Tuhan, pada saat itulah kita akan mengalami apa yang namanya kematian rohani. Kita akan semakin jauh daripada Tuhan dan akhirnya kita akan terhilang dari rencananya. Setelah Tuhan kasih daging masih bersungut-sungut, bagaimana dengan pakaian kita? Alkitab mengatakan Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan memberikan pakaian. Pada zaman dulu ya sukar pakaian. Tidak ada pabrik pakaian waktu itu. Tidak ada orang yang memintal. Tidak ada orang yang jago membuat pakaian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, satu ayat lagi kita baca. Ya tentang Ulangan 8. Ulangan 8 ayatnya yang keempat. Untuk memberi pakaian itu sekitar 2 juta orang. Ya. Ulangan 8 ayat 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, Ya. dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini.
40 tahun Tuhan beri pakaian, tidak tahu model apa pakaiannya, 40 tahun bertahan. Ya, kalau pakaian sekarang kita pakai, walaupun bermerek, ya paling berapa lama kemudian mulai luntur, mulai kusut, mulai hilang warnanya, pudar. Kenapa? Karena buatan manusia. Walaupun dirancang oleh perancang ternama, buatan manusia, tetapi Alkitab mengatakan 40 tahun lamanya Tuhan beri sebuah pakaian yang bertahan, sepatu ya 40 tahun ya kaki tidak bengkak. Ada yang memakai sepatunya sekarang 40 tahun? Tidak ada. Ada yang masih menyimpan pakaiannya 40 tahun yang lalu? Saya pikir sudah tidak ada. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan memberikan pakaian yang begitu sempurna. 40 tahun masih bertahan. Ya, mari beri tepuk tangan kepada Tuhan kita, Allah kita yang sempurna. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ya kalau kita khawatir dikatakan begini, ayat 33, silakan Pak. Ya. Ayat 33 daripada Matius pasal 6 tadi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah Ya. dan kebenarannya. Dan kebenarannya, Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. maka segala sesuatu semuanya akan ditambahkan. Kalau kita khawatir, kemungkinan kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Di dalam ayat ini, kalau kekhawatiran menghinggapi hidup kita, Alkitab bilang, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Tuhan yang memberi nasihat. Kalau Tuhan yang memberi nasihat tidak akan pernah salah. Seahli-ahlinya manusia, ya masih bisa bikin kesalahan. Tapi kalau Tuhan yang memberikan nasihat Bapak Ibu Saudara, cari dulu. Artinya apa? Prioritaskan kerajaan Allah, prioritaskan kebenaran, lakukan firman-Nya, maka Tuhan akan melaksanakan apa yang menjadi bagiannya. Tuhan mengawasi seluruh firman-Nya, ya sampai firman-Nya digenapi dalam kehidupan setiap kita. Ya, ini firman Tuhan yang disampaikan oleh ya Bapak rohani kita, Om Paulus. Saya masih ingat dia mengatakan bahwa Tuhan itu mengawasi firman-Nya sampai firman-Nya yang dia pernah ucapkan itu digenapi di dalam orang yang melakukannya. Karena tidak ada satu firman yang pernah dia ucapkan dan akan kembali dengan sia-sia sampai firman itu menjadi buah, ada hasilnya. Itu masih terngiang-ngiang Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Gembala katakan kurang lebih 10-15 tahun yang lalu Tuhan mengawasi firman-Nya sampai firman-Nya digenapi. Jadi kalau mau firman-Nya digenapi dalam hidup kita, mari mulai melakukan firman-Nya. Jangan bermimpi, jangan berharap janji Tuhan digenapi dalam hidup kita kalau kita tidak melakukan. Ya, tapi kalau kita melakukan, bagian kita melakukan, bagian Tuhan akan menjawab, menggenapi perbuatan kita yang melakukan firman-Nya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ya. Dan kalau kita khawatir didera kepada kekhawatiran, Filipi 4 ayatnya yang ke-7 dikatakan apa? Serahkanlah ya hidupmu kepada Tuhan. Ya, dan bawalah kekhawatiranmu itu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tidak ada cara lain Bapak Ibu Saudara, tidak ada cara lain. Kalau kita mau mendapatkan jalan yang terbaik, berdoa, serahkan. Tuhan, ini persoalanku, ini masalahku, aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam Mazmur 33 itu bahasa aslinya, ketika kita mendapatkan masalah, kita melemparkan masalah itu. Kemana? Ke hadapan kaki Tuhan. Supaya apa? Supaya Dia akan menolong, mengangkat beban persoalan kita. Ya, bersama Tuhan kita dapat menanggung segala perkara. Ada amin. Masih ada yang khawatir di sini? Ya. Ada seorang ibu
Ya, Bapak Ibu Saudara, ini kesaksian terakhir. Bukan seorang ibu, seorang anak muda. Dia kerja di sebuah restoran, laki-laki, dan suatu saat dia kerja bagian dapur. Suatu saat dia mau, di restoran itu ada sebuah ruangan yang di situ semua bahan-bahan makanan, namanya ruang pendingin, ya. Tapi bukan kayak yang kayak kontainer, tidak, ini lebih besar lagi. Orang bisa masuk ke dalam dan berbagai macam bahan makanan untuk restoran itu. Suatu saat di hari libur dia masuk, ya, memeriksa, ya, salah satu bahan makanan, ya, apakah masih ada. Kalau tidak akan dicatat dan diusahakan untuk dibeli. Ketika dia masuk di dalam ruang pendingin itu, tiba-tiba dari dalam ruangan pendingin ini terkunci. Nah, di situ banyak makanan yang fresh, tetap fresh. Ruangan pendingin ini ketika dia masuk ke dalam tiba-tiba terkunci. Dia lupa untuk mengganjal atau apa, pokoknya terkunci. Dia tidak bisa buka dari dalam. Harus orang dari luar yang buka itu ruang pendingin itu yang cukup tebal. Ketika dia sementara cek, dia bilang, saya terkunci. Dia mau buka, tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Dia terkunci di dalam ruang pendingin itu. Akhirnya dia berusaha, dia ketuk-ketuk, tidak ada orang dengar. Kenapa? Ternyata itu hari libur karyawan. Dia lupa, dia datang pagi-pagi untuk memeriksa bahan makanan, ternyata itu hari libur. Ketika dia ketuk-ketuk dari dalam, memang ada kaca di situ, tapi kacanya cukup tebal. Dia mau pukul, tidak ada apa-apa untuk bisa pakai pukul itu. Dan dia terkunci di dalam ruangan itu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Waduh, dia mulai rasa takut, dia tidak bawa handphone lagi. Akhirnya dia mulai ketakutan di situ, Tuhan tolong. Tapi dia menjerit, tidak ada yang dengar, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya mulai di situ, ya, dia mulai rasa kedinginan. Aduh, saya bisa mati kedinginan di sini. Akhirnya karena dia sudah putus asa, sudah 1-2 jam di situ, dia sudah mulai, waduh. Akhirnya dia ambil pulpen, Bapak Ibu Saudara, yang dia sudah punya itu, dia bawa untuk mencatat bahan makanan tadi. Dia catat di kertas itu, dia berikan pesan kepada keluarganya. Dia katakan pesan bahwa saya di sini terperangkap di dalam ruang pendingin ini, dan saya minta maaf kalau saya punya salah. Dia sudah tahu bahwa dia tidak bisa keluar dan mohon diampuni. Ya, saya minta maaf atas kesalahan saya semua. Dia minta ampun, kenapa? Karena dia tahu dia akan mati kedinginan di situ. Akhirnya singkat cerita, besoknya Bapak Ibu Saudara, karyawan masuk, melihat, mengecek, ditemukanlah, ya, salah satu orang pegawai dapur ini, ya, meninggal di situ. Setelah diperiksa, dibawa, datang periksa, dokter datang, ini badannya masih hangat loh. Dikatakan, masih hangat. Dan kabar buruknya, Bapak Ibu Saudara, ternyata mesin pendingin yang ada di dalam situ itu rusak sudah 3 hari. 3 hari rusak. Tapi dia tidak tahu bahwa rusak mesinnya. Dia anggap mesin itu masih berfungsi. Makanya dia katakan, waduh, saya akan mati kedinginan di sini. Padahal itu tinggal sisa-sisa hawa dingin yang masih ada. Setelah diperiksa sama dokter, singkat cerita, kematian, ya, orang ini karena ketakutan, bukan karena kedinginan. Karena polisi periksa pendinginnya, itu tidak di bawah 0. Cuacanya normal, tapi apa? Perasaannya, jiwanya dikuasai dengan ketakutan. Akhirnya dia mengatakan, saya mati kedinginan, saya mati kedinginan. Dia kirim pesan, saya akan mati kedinginan, mati betul.
Makanya hati-hati Bapak Ibu Saudara, perkataan kita, mulutmu harimaumu, ya kan? Perkataan kita, hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Kalau kita khawatir, kita sungut-sungut, itu yang akan menyebabkan kita di dalam persoalan. Tapi saya percaya setiap kita di sini tidak ada yang seperti itu. Bilang kiri kananmu, olehnya jangan khawatir. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ya. Tidak ada alasan untuk kita khawatir. Kenapa? Karena Allah kita lebih besar daripada setiap persoalan kita. Allah kita lebih hebat dari setiap masalah kita. Glory, haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Dengan segenap hatimu. Tidak ada alasan untuk kita takut. Karena Dia lebih besar, Dia lebih hebat dari setiap persoalanmu.